Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi farada alaina siyama syahri Ramadan wa ja'ala Ramadana syahran mubaraka wa anzala fihi al-Qur'ana hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala khatamil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma, amin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah Masjid Al-Madani rahimakumullah, wabil khusus para orang tua kita, para guru kita, para sesepuh, tamir masjid, pimpinan persyarikatan, tanpa menyebut nama, tidak mengurangi ta'zim saya. Insyaallah kita semua senantiasa dalam perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Allah sehatkan badan kita, Allah panjangkan usia kita sehingga kita sampai pada malam yang ke-9 dari Ramadan kita kali ini. Ramadan ibarat kado terindah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kalau Nabi SAW mendapati Ramadan 9 kali, Pak Bu, sementara kita lebih. Ya, siapapun di antara kita tentunya mendapati Ramadan yang lebih dari Rasulullah SAW. Maka bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, walaupun ayyam ma'dudat, walaupun pada hari-hari tertentu saja kita ditentukan puasa, tetapi spiritnya, tapi hikmahnya, tapi manfaatnya kita rasakan sepanjang zaman. Hakikat ibadah seperti itu, Pak Bu. Ibadah, ritual ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu terbatas. Momentum sifatnya tentatif. Salat paling berapa menit, yaitu kalau khusyuk, ya. Syukur-syukur kita tentunya khusyuk. Seringkali kita tidak khusyuk ketika sholat, walaupun cuma 5 menit, imam membaca panjang sedikit, makmumnya batuk-batuk, ya kan? Belum lagi kita mengucapkan hal-hal yang tidak sejatinya kita ucapkan, kemudian pikiran kita kesana kemari dan lain-lain sebagainya. Pun demikian dengan puasa, hadirin, bahwa puasa pun demikian. Prinsipnya adalah ya tentatif sebatas sehari, ya lebih kurang berapa jam, dari terbit fajar hingga terbenam matahari, 29 atau 30 hari. Tapi manfaatnya, semangatnya, spiritnya itu harus terus kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Puasa, kata Nabi SAW, malam yada' qola zur wal amal bihi wal jahla falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Bahwa siapapun di antara kita yang berpuasa, ya tapi tidak meninggalkan qaula zur, perkataan yang sia-sia, wal jahla, dan perbuatan bodoh, perbuatan yang enggak ada manfaatnya, falaisa lillahi hajatun fi ayyada ta'amahu wa syarabahu, maka Allah itu enggak ada urusan terhadapnya terkait dengan ia meninggalkan makan dan minumnya. Jadi puasanya sia-sia. Nah, hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara spirit utama dari puasa adalah mendesain manusia-manusia yang sukses. Tentunya kita semua berharap kesuksesan dalam kehidupan ini. Sukses dalam pekerjaan, sukses dalam rumah tangga, sukses di komunitas dan lain-lain sebagainya. Sukses yang membahagiakan, sukses yang menggembirakan. Karena ada orang-orang yang sukses, Pak Bu, tapi dia tidak bahagia. Maka Al-Quran memakaikan kata-kata al-falah, ya. Qad aflahal mu'minun, sungguh beruntung orang-orang yang beriman. Bukan sekedar sukses orang-orang yang beriman, tetapi bahagia. Bukan sekedar sukses bahagia di dunia, tapi juga di akhirat. Kemudian ada kata-kata innalil muttaqina mafaza. Mafaza, faza yafuzu fauzan, adalah diperuntukkan bagi mereka-mereka yang bertakwa. Jadi orang-orang yang bertakwa adalah orang-orang yang akan memperoleh kesuksesan.
di dunia dan di akhirat. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, spirit apakah dari ibadah puasa yang bisa mendesain kita manusia-manusia yang sukses dan bahagia? Yang pertama adalah karena puasa melahirkan pondasi utama dari kesuksesan dan kebahagiaan itu, yakni apa yang disebut dengan takwa. Allah Subhanahu wa taala tegaskan tadi, innalil muttaqina mafaza. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, bagi orang-orang yang bertakwa itu mafaza, kesuksesan, kebahagiaan, kejayaan. Maka hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hakikat semua ibadah yang Allah perintahkan kepada kita muaranya adalah takwa. Ayat tentang puasa jelas, la'allakum tattaqun. Pun demikian dengan sholat, dengan zakat dan lain-lain sebagainya, muaranya adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kita diminta untuk menyembah, diminta ibadah supaya apa? Supaya kita takwa. Nah, kalau kita sudah takwa, apa yang akan kita dapati? Inna akramakum indallahi atqakum. Kita menjadi orang-orang yang paling mulia. Ada orang-orang yang ingin mulia dengan harta bendanya, dengan kedudukannya, dengan jabatannya, tetapi dia tidak semakin mulia. Kenapa? Karena dia jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin mulia, ya, kita harus mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Kalau kita takwa, terus meningkatkan takwa kita kepada Allah, Allah janjikan kepada kita apa? Yaj'al lahu makhraja. Allah akan mudahkan segala Allah akan buatkan untuk kita semua makhraja, yakni jalan keluar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan memberinya kucuran rizki bahkan dari jalan yang tidak ia sangka-sangka. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang kedua, kenapa puasa bisa mendesain manusia-manusia yang sukses dan bahagia? Karena puasa melatih disiplin dan pengendalian diri. Bahwa orang-orang yang sukses karena disiplin. Bahwa orang-orang yang sukses itu mampu mengendalikan dirinya. Ketika seseorang tidak mau mendisiplinkan dirinya, tidak mau mengendalikan dirinya, maka siapapun dia tidak akan sukses. Nah, puasa mengajarkan itu semua Bapak Ibu sekalian, bahwa dari terbit fajar hingga terbenam matahari kita dilarang makan, minum, bercanda dengan suami, dengan istri, padahal itu milik kita, padahal itu halal. Tetapi sejenak dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga pada sampai saatnya, yakni ketika berbuka, kita diperkenankan kembali, dan kita sanggup Bapak Ibu sekalian, dan kita sanggup mengendalikan hawa nafsu kita, tidak makan, tidak minum, padahal kita luar biasa laparnya, luar biasa hausnya. Kita bisa mengendalikan nafsu syahwat kita, padahal kita amat sangat ingin. Maka sekali lagi puasa mendesain kita semua manusia-manusia yang bisa mengendalikan diri dan mendisiplinkan diri kita. Belum tiba waktu maghrib, walaupun tinggal 1 menit, kita tidak akan membatalkan Pak Bu. Kenapa? Karena kita betul-betul perhatian dengan kedisiplinan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang ketiga, kenapa puasa bisa mendesain kita manusia-manusia yang nantinya bisa sukses dan bahagia? Karena puasa menumbuhkan kejujuran dan integritas. Kalau sholat orang tahu Pak, kalau zakat apalagi, kemudian haji lebih-lebih, diumumkan sekampung bahwa Pak A ingin berangkat haji. Tapi kalau puasa nggak ada yang tahu Pak Bu. Maka kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis qudsi, as-saumu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu untukku. Kenapa? Karena ini rahasia antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita pura-pura lapar, mohon maaf, pura-pura haus misalkan, padahal kita tidak puasa, padahal habis makan, ya, padahal habis, kalau anak-anak bilang sekarang mokel, ya kita
diri kita dan Allah Subhanahu wa taala tahu apa yang kita lakukan, sementara orang lain bisa jadi tidak mengetahuinya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang dalam kehidupannya menjunjung tinggi kejujuran, menjunjung tinggi integritas, maka dia akan menjadi orang-orang yang sukses. Ada orang-orang yang sukses menduduki jabatan tinggi, tetapi dia tidak integritas, menghalalkan segala macam cara, mohon maaf, untuk memperturutkan hawa nafsunya. Dia curang, dia korupsi, dia kolusi dan lain sebagainya. Apa akhirnya? Dia akan mendapati kesengsaraan dalam kehidupannya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya bahwa puasa menguatkan mental dan daya tahan tubuh. Orang-orang yang akan sukses, orang-orang yang ingin bahagia, tentunya secara fisik sehat. Harus sehat. Gak kebayang Pak kalau kita sakit terus, gak bakalan bahagia kita Pak. Di antara kebahagiaan yang utama adalah apa? Sehat. Sehat itu kata Nabi SAW, dua nikmat yang seringkali dilalaikan oleh kebanyakan kita. Yang pertama adalah sehat, yang kedua kesempatan. Makanya orang Arab bilang, as-sihhatu tajun ala ru'usil asyiha la yaroha ilal mardo. Bahwa sehat itu laksana mahkota yang berada di atas kepala orang-orang yang sehat, yang tidak bisa dilihat kecuali oleh mereka-mereka yang sakit. Nah, puasa selain mendesain supaya kita semua mempunyai mental-mental baja, mental-mental yang optimal, mental-mental yang tidak mudah menyerah, puasa pun membentuk tubuh kita menjadi lebih sehat, menjadi lebih prima. Bukankah seekor macan, mohon maaf, dia menjadi kuat, menjadi garang, menjadi semangat ketika dia lapar. Ketika dia kenyang, dia tidak bisa melakukan apa-apa. Ular yang sedemikian ganasnya, ketika perutnya penuh, dia menjadi makhluk yang tidak berdaya sama sekali. Nah, kita dengan berpuasa dilatih supaya kita bisa mengendalikan nafsu makan kita, karena nafsu makan dan juga nafsu syahwat, kalau kita perturutkan terus-menerus, menjadikan diri kita ini rusak. Makan sekedarnya, makan sesuai dengan kebutuhan kita. Terlalu banyak makan menjadikan diri kita menjadi sakit. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian yang terakhir, kenapa ibadah puasa bisa menjadikan kita pribadi-pribadi yang sukses, bahagia dunia dan akhirat? Kenapa? Karena puasa menumbuhkan rasa simpati, rasa empati, rasa solidaritas sosial yang tinggi. Satu-satunya ibadah puasa, satu-satunya ibadah yang betul-betul mengajarkan kepada kita pentingnya solidaritas, ya puasa. Di siang hari puasa kita merasa haus, merasa lapar, tapi kita tidak gelisah Pak Bu. Kenapa? Karena kita punya makanan, punya minuman di sore harinya untuk berbuka. Sementara saudara-saudara kita yang kelaparan tidak mendapati makan di waktu maghribnya. Berbeda dengan kita. Oh, ternyata lapar itu tidak enak, ternyata haus itu tidak enak. Apalagi mereka-mereka yang tidak mendapati makanan dan minuman yang cukup. Nah, Nabi SAW menegaskan, innakum tunsoruna wa turzakuna bidu'afaikum. Kalian semua itu ditolong oleh Allah. Tunsorun, mendapatkan kegemilangan, mendapatkan kesuksesan. Wa turzakun, dan diberi rezeki. Bukan karena serta merta usaha kita saja Pak Bu, tetapi karena bidu'afaikum, karena orang-orang lemah di antara kita. Jadi ketika kita menumbuhkan solidaritas, menumbuhkan kasih sayang, menumbuhkan simpati, empati kepada sesama, kemudian dari lisan mereka mengalir doa-doa kebahagiaan untuk kita, dan itu nyampai ke langit dan menjadikan kita pribadi-pribadi yang bahagia, pribadi-pribadi yang sukses. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kita kepada Allah karena Allah anugerahkan kepada kita semua Ramadan.
yang Ramadan merupakan kado terindah dari Allah kepada kita, hamba-hambanya yang beriman, supaya kita mendapati keutamaan yang luar biasa. Yang keutamaan ini bukan saja kita rasakan di Ramadan saja, tetapi sepanjang masa. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sehatkan badan kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah panjangkan usia kita sehingga kita sampai di akhir Ramadan dan mendapatkan kegemilangan berupa la'allakum tattaqun. Mudah-mudahan manfaat, mudah-mudahan berkenan. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kesalahan. Sakhirin nun wal qalam ya may yasturun wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.